berarti pengajian masjid. Nah, masjid itu apa? Di pesantren apa? Malam jam 11 sampai jam 12 sampai mengimbangnya terbantai karena uang itu tidak apa-apa dan peraturan. Kembali kita insyaallah sebelum hari ini mengaji kitab Asmaul Husna dan Asmaul Husna. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ada kitab yang buka. Barang melihat tulisannya itu begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliqu, Al-Bari dan Al-Musawwir. Musawwir tiga langsung nama Tuhan. Nangka 12, nangka 13 dan nangka 14 dari Al-Asmaul Husna adalah Al-Khaliqul Baril Musawwiru. Diikutin langsung. Diciptakannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hasil dari satu rangkaian dari tiga Al-Asmaul Husna ini. Jadi semuaan makhluk yang diulat Tuhan ini rangkaian dari tiga nama Tuhan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Al-Khaliq, dipandang dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk menciptakan sesuatu. Misalnya di masa ajali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa pada hari Senin tanggal sekian tahun sekian akan menciptakan seseorang makhluknya. Nah, demikian itu karena dia adalah Khaliq. Jadi di dalam ajali artinya belum ada lagi waktu, hanya sidin seorang anak. Sidin seorang anak. Nah, jadi sidin menetapkan hendak mengulang misalnya tadi yang disebutkan sih tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian akan menciptakan seorang makhluknya. Disebut Al-Bari, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan apa-apa yang telah direncanakannya. Kalau Al-Khadir, Allah Subhanahu wa ta'ala merencanakan menciptakan sesuatu, maka untuk mewujudkannya adalah Al-Bari. Jadi mewujudkan rencana Allah akan ciptakan tadi itu adalah Al-Bari. Disebut Al-Musawwir, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik susunan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita ini sebaik-baik bentuk kejadian. Paling bagus di kitanya sudah ya. Sampai dalam kitab Mas anak-anak pertanyaan antara tuan gurunya, mungkin bahasa kita tuan gurunya orang sebelah. Tuan guru bukan kita berdialog. Dicatat ini ditulis seorang syekh ini di dalam satu kitab. Pertanyaan dialog tentang kehidupan alam jin dan alam manusia. Sampai di tahun 8 jin yang paling buas seduniaan
ditatayakan lawan manusia yang paling jelek sedunia, ya tubuh mas manusia masih umat manusia berusaha nih. Kayak apa lagi ya? Tuh mempanggil manusia lah, mau bicara masalah mereka bila dari jangan kan melihat tapi bila dari itu lebih lagi lebihnya hei 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 ada beliau 40 hari kena mau makan menjadi tukar tercium beginian itu menjadi tukar. Oh pas berusaha ya deh. Jadi kenapa dibandingkan juga? Cuma dengan jin non manusia ini ya bukan manusia di bawah saja. Bagus manusia. Jadi menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik susunan. Sesudah Allah mewujudkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk sesuatu itu. Dia rupakan dengan sebaik-baik bentuk rupa. Nah demikian itu disebut al-musawwir. Setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan karya ciptanya yang sangat indah, sangat agung dan menakjubkan. Pokoknya apa aja yang diulah Allah Ta'ala itu semua sangat indah, sangat agung dan menakjubkan. Nama menakjubkannya lawan kita ajaib, ada dalam samanya itu sudah jelas. Makanya jangan mau mikirkan Tuhan. Nah tafakkaru bi khalqillah wa tafakkaru bi zatillah. Pikirkan yang diulahkan Allah Ta'ala aja. Kan usah memikirkan nang diri sendiri, kan usah. Nang hindari ulah lampar pertanyaan ini. Mantaraka arwa kalimatin, siapa meninggalkan 4 pertanyaan yang berkecamuk di otak dan di hatinya yang terlintas, kamulah imanmu, maka iman orang itu akan sempurna. 1. Aina Allah, di mana Allah? Tinggalkan pertanyaan ini yang ada dalam otak hati. Yang kedua, kayak Allah, kayak Allah. Tinggalkan pertanyaan ini. Yang ketiga, man Allah, kapan Allah itu ada. Yang terakhir, kamillah, berapa Tuhan itu Allah itu berapa. Nah siapa yang meninggalkan saja Nabi 4 kalimat ini, ainallah, kaifallah, matallah, kamillah, di mana Allah, kayak apa Allah. Nah, di mana Allah, kayak apa Allah. Nah, ainallah, kaifallah, matallah, kapan Allah ada, kamillah, berapa Allah itu. Bila nang ini ditinggalkan, nang terlintas di otak, nang terbersit di hati, jawaban yang ini adanya, kamulah disempurnakan iman ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini disempurnakan oleh Allah. Cuma bilang di mana ya Allah? Ya kalau mencari Tuhan itu tuh pasal kemarin mati. Aku ada kenal Tuhan lagi jadi. Padahal sudah jelas guru-guru kita itu menjelaskan sederhana, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Muncul ini cuma nanggung ini. Kita nanggung ini berpikir punya kenal Tuhan. Kalau kita ada Tuhan, walau menanggung walau ini. Maksudnya itu, siapa mengenal dirinya lama, pinatu Tuhan yang kuat. Siapa mengenal dirinya miskin, dhaif, hina, maka mengenal Tuhan yang mulia. Bila mengenal diri seorang di umur, karena lawan Tuhan yang alim. Itu bila mengenal diri seorang di mati, karena lawan Tuhan yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita anwakan ini bagus saja ini buku ini. Ya, hari buat bang. Anak juga nggak ada balas ini lah. Ayo sabar, nggak ada pengumuman
puasaan aja tidak man arafah nafsahu arafah rabbah. Ini moto ini dulu dia ada kawal kenal Tuhan. Nah ada kawal kenal Allah kalau ada moto qabla anta moto. Di mana maksudnya mematikan diri kita ini, mematikan 7 sifat kita. Nah ini yang dimatikan. Kita ada bahasa ini pahit itu. Kalau belum yang gak pahit dan dia belum pahit. Pokoknya asal hati hanya pahit lah. Paham itu lah. Ini mau hati bilang pahit nih gak ada nyaman lah. Asal hati jangan pahit, biar mengiur biar pahit. Nya bilang kebanyakan pahit itu lalu bau. Nah, hujan. Nampak tuh hujan Nabi bilang dah baunya untung orang yang puasa itu. Ayo lebih baik indallah min atyabil misk daripada bau harumnya minyak harum. Kita tuh minyak harum. Allah tuh ketujuh lagi untung kita tuh berbau bila waktu puasa. Cuma mantap puasa itu jangan pina kita tampayakan benar juga pina lain penuh bibir pina lain pina pecahan. Ujar guru bari mengajar kurang mengaji cinta baik gampang puasa supaya orang tuh pada tahu kamu puasa antara kamu Allah aja. Nah diambil baju besar diri bibirnya. Supaya jangan pecahan bibir nih, jadi kadang-kadang yang dua bibir kering kan, bayar berjalan binatang iring, bibir binatang, mungkin nak ditangguh orang puasanya tu, dosa, karena saum tuli ujar Nabi lah, ya Tuhan untuk puasa tu untuk kok, nah wahana haji sibi, tapi kadang-kadang juga puasa tu malah kadang hidup juga, ya kan? Nah ini dulu wujudnya mati akan 7 sifat kita ini. Makanya semalam kita mengaji dan kita semangat deh nama gua semalam ayat Sayyidul ayat minal Quran apa semua penghulu ayat dalam Quran apa ayat Al-Kursi berapa jumlah hurufnya semalam 150 Pak jumlah kalimatnya berapa 50 kalimat ini apa itu iman sebenarnya. Nah, bila wujud itu makanya orang membaca ayat kursi bertutung sembahyang fardu, nah tidak ada antara inya dan antara surga kecuali mati aja Nabi. Sampai boleh membaca ayat kursi ini berarti alihnya sudah 50 kalimatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 50 al-qaidul iman. Ini 7. Ayo boleh pulang sedikit, kita pulang-pulang supaya mantap kita nih nanti ngaji Asmaul Husna, kita mengaji sifat, ngaji asma, ngaji af'al, ngaji zat. Dan paling kita, pamahayat ilmu tauhid itu tingginya tauhidul af'al. Ini sudah ada mentauhidkan af'al itu ada apa? Mengada 7 ini mati dalam diri kita. Udah. Satu, kenapa? Ini mati dulu kita kudrat iradat mati ini ilmu kadang-kadang dalam kita harus mati ini ini mati apa tujuhnya nih tujuhnya harus mati bila inyatan tujuh ini sebutinnya kita ada berarti kita menyamai sifat Tuhan. Allah wahdahu la syarikalah. Allah tu ahad wahdah la syarikalah. Kada ada syarikat baginya. Dirinya kada ada syarikat, sifatnya pun kada ada syarikat. Kalau sifatnya kita syarikati, kita duai, kita samai, disiksa Tuhan. Ada bakal anak Tuhan nih. Jadi anak tahu Tuhan, anak pinangku Tuhan, anak pinangku lawan Allah. Maka pinangku itu sifatnya ini. Ampun kita ini ada, maka kita mati. Ya teman kita arti mati itu ada akan. Jangan beraku itu adanya
kuasa, kadang aku bisi kehendak, kadang aku bisi ilmu, kadang aku bisi hidup, kadang aku bisi sama, kadang aku bisi bahasa, kadang aku bisi kalam. Nah, berarti ini sifatnya 7. Nah 7 ini, maka 7 sifat ini mati. Ini karena pacah Fatihah. Oleh Fatihah. Merancang banget sudah kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ini antaknya di sini nah sama besar kalam ini tiga sifat. La ilaha illallah 4 sifat. Nah yang Tuhan. Ini yang Tuhan sabarataan. Zahir batin Muhammad Rasulullah ini 7 sih anu kalimatnya Fatihah 7 juga kalimatnya ya kan? Sifat ma'ani 7 juga, sifat ma'nawiyah 7 juga, 14. Sepentingnya jadinya dihilangkan nang ini nah lalu jadi 13 jadi sembahyang pinandu lawan hidup. Maka pada pinandu kita lawan Tuhan kalau kita berisi sifat nang ini. Nah, jadi hamba ini disuruh merasa. Makanya lah guru sudah dari menajari tentang niat guru di dalam kitab fikih mengaji tentang fikih mengenai kitab bahasan asrarus salat rahasia sembahyang. Di antara rahasia sembahyang, awal sembahyang itu adalah niat. Kan niat itu nangaran niat itu apa? Ngarannya imbiasun nafsi imbias. Nah, nangaran imbiasun nafsi. Imbias nafsi beda dengan hadisun nafsi. Kalau hadisun nafsi ini mendikti katanya, atau mendikti usalli pada subuh rata ini mustaqbil kiblati keadaan lillahi ta'ala. Salahkan jadi guru nang ini hadisun nafsi ini ketika ini bertakbir ini kada di sini. Kada betal lainnya ada betal. Siapa membatalkan membenarkan aku sembahyang pada subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Ada betal nang ini ketika Allahu Akbar ini. Cuma pahami di sini baik-baik dulu antara hadisun nafsi dengan imbiasun nafsi. Amun nang ini kita ada pindah dulu mana ngaran suara hati, mana ngaran bisikan setan, mana ngaran hawa nafsu. Ada pindah dulu kita mau ada paham di sini jadi. Dan di sini kadang akan diberi kepahaman kalau kita masih berisi kehidupan. Kita kadang mengerti akan suara hati. Nang paham itu kita diktian hati. Iya, nang mendikti hati itu usalli aku sembahyang, diktiannya menjadi hati artinya. Fardu subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu bacaan hati ngarannya. Insya Allah kita bahas ini kita kaji juga ini. Jadi kan niat itu kan ada yang niat urfiyah, ada yang niat kamaliyah, ada yang uruk itu yang didikti jadi kita ilham juga. Kadang makan kita kadang cuma ngaran kita harus bisa memahami minandui nang mana ngaran suara hati, nang mana ngaran bacaan hati, nang mana ngaran niat. Namun ya suara hati niat itu dan itu tuh orang-orang yang diberi oleh Allah khatariyah, orang yang dibukakan hijab oleh Allah, mereka bisa memandang dengan segala sesuatu itu dengan pandangan mata hati mereka. Jadi yang ini dulu kalau sudah yang ini dimatikan 7 sifat ini lawan di kita, maka yang terjadi kita ini banyak anak bani. Padahal ini bagus benar belum ada yang melajari. Kita punya sidin mau mandi itu adalah kayak apa mandinya Nabi? Kan Nabi itu mandi kepala dulu. Bila Nabi mengguyur baik mandi wajib, mandi junub ataupun mandi nang mubah, mandi nang dibolehkan. Nah, ambil baju.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, uboy 3 kali, uboy ke kanan buang 3 kali. Ya Rahman, baca gitu. Ya Rahim 3 kali. Ulangi isinya 3 kali. Kehidupan Nabi mandi. Cuma jadi masalahnya nih, kita ini memandang Nabi itu mandi kayak ini. Cuma kayak apa rasanya tuh nah kita mandi ini. Lalu jadi nama mandi itu Allah Ta'ala Pak. Itu ini kalau karena itu rasa kita ini nama mandi ini Allah. Di mana Pak Ikam? Amun Ikam berisi ini kan hayat. Nah kadirun, muridun, alimun, hayyun. Siapa nama hayyun nih? Allah awal lawanan hayyun apa? Mayyitun. Nama mayyit itu siapa? Ikam Pak. Oh, ini kita merasa hayyun juga. Paham? Kalau kan pinandu lawan kemuliaan Tuhan ya sih. Di mandinya sih kita kan pinandu lawan kemuliaan Allah Ta'ala. Apalagi di sembahyang, di mandinya kan pinandu kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, hadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal. Nah, kalau sudah diyakini nama hayyun ini, ibarat kita tuh mayit, tukang mati, nah siapa yang mandi? Tukang pemandian. Kalau boleh ada komentar mandi ini, ujung mandi ini, oh pemandian. Ya tapi gancang mandi aku. Ini hanya pura-pura mati, pura-pura mati. Nah makanya hantu, ya kan? Tidak boleh. Nah ini nama kita disuruh dimandi dulu pelajarannya, memakai tauhid itu apa itu dimandi dulu. Ujian mau dimandi 9 ini biasanya anak mati ya, orang mati dimandi 9. Iya kamu nikah pada aku dinikah mati kan dimandi 9 sebenarnya. Mau nikah hidup aja kamu pada mau mandi 9, tapi kalau kita merasa mati kan dimandi 9. Aja nama aja, guru nama aja. Kerja yang lain, Pak misalnya ini Pak. Lalu ada lagi kalau sudah ungkarannya ini merasa mayit, udah ungkarannya ini merasa mayit, buka hantam lainnya tuh rasa awal ada, rasa buka hantam ada, rasa alim ada, nah rasa melihat ada, rasa mendengar ada, rasa memandang ada, rasa mati mana ada. Takutan lagi mati orang yang lainnya. Baru mati udah mati dulu. Rasa sidin pinandu lawan Tuhan hayyun. Karena egonya kita ini pangarasan juga. Pangarasan aku hidup juga Tuhan hidup. Aku hidup tajuan hidup. Kalau bahasa tidak silakan kada apa kita apa namanya bermasyarakat bersosialisasi. Amun kita ini jadi nang sabab diikat tuh pada mau ikhlas bama bila beramal tuh riak aja, ujub aja, takabur ya. Di mana menghilangi sifat ria ini? Kayak bagaimana supaya sifat ria ada bisa itu mau belajar tauhid jadi. Ada bakal hilang sifat ria kamu. Kenapa? Karena ikam beranggapan manusia makhluk itu ada punya kemuliaan, ada punya kehidupan, lalu ikam hendak minta lihat manusia. Kalau ikam meyakini manusia itu mayit dan kayak ikam juga, berapa ikam hendak minta melihat pandang manusia? Paham kan? Ini sedikit-sedikit hendak minta lihat orang, sedikit-sedikit minta dengar orang. Beribadah itu ada mau ada hendak minta lihat Allah Ta'ala, hingga hendak minta lihat makhluk. Ngapain aja? Nak riak ada. Awal hilang lagi nih. Kada kawan hilang ujur sini. Tauhidnya ada bujur. 10 kali mengaji tasawuf pada mau hilang tauhid. Kenapa ada mau hilang nih? Riak nih. Kenapa? Tauhidnya ada belajar. Makin tinggalkan benar
ada orang mengaji sifat 20 apa? Ngapain itu aja terus wujud dia wujud, kidam dia kidam, paham adanya. Mawadah harap benar. Ini tanda sombongnya manusia yang harus tahu di sifat Tuhan yang mulia ini. Ia merasa bisi kemuliaan, ia merasa bisi ilmu, rasa alim, lalu mahapah ilmu Allah Taala. Ada sombong manusia dan kainnya, nak mati tangan marah, nak mati menceleng kah? Menceleng makanan mati nah dinyatakan malaikat, dan nyawa di neraka tempatnya. Tangan matinya, bigairi iman. Ini takutan dasar kita itu apa guru malah jadi sifat guru ulang sampai akhir hayat. Ngapa ini ilmu selamat? Ilmu tauhid ilmu selamat. Bukan menafikan fikih kada, fikih fardu ain aja kita. Nah, nanti fardu ain apalagi tauhid ini nah. Supaya beribadah itu nyaman, beribadah begitu. Dibimbing oleh guru pula, gurunya mursyid pula, gurunya wasil pula lawan Allah. Mereka ada nyaman, senang banget hidup ini. Beribadah itu nyaman benar. Nah, ada dibimbing oleh Pak Guruan Pinando. Nah, Pak Guruan Pinando, karena ada dari sebutin yang kuncinya bila merasa hidup ayau berdatang. Tapi bila berasa mayit, nah di sini nyakapnya ada mama kain, gawian Tuhan kan Pinando. Jadi pun kita dia rasa dimandiin, siapa nama mandiin? Hakikatnya sini Allah Taala memandiin. Makanya disahabat ya Allah. Bersini ya Rahman, Allah nak Rahman deh, sini ya Rahim, Allah nak Rahim deh. Ini tidak memandiin, aku ini apa? Dimandiin. Ya itu di situ orang tuh ada ujungnya berdasarkan orang-orang itu. Kenapa? Tuhan yang merahmati lawan orang lain. Ini orang gara-gara tujuan cari orang. Nah, kenapa? Rasa inya bang. Jangan rasa Tuhan yang merahmati, bahasa rahmat orang lain. Nah, ayo sedikit lagi lah. Nah, udah kalau sih dulu ya, pahit berjilnya. Cuma tangan halnya apa ini dulu deh. Membalas setengah bulan sama langkah. Ada mau buat nih, ada mau buat usahanya, masya Allah. Ini mata kirim-kirim nampak ini orang mati. Orang mati itu memandang untuk mati ya kan? Wah boleh kita ini anda benar. Nah, tapi bukan namun atau nanti mah paham. Ya berdoa aja ya Allah, biar kau akan kita bangun subuh berpuasa. Alhamdulillah kau berarti. Bertahrim kau buatkan dengan mudah. Nah, orang bertahrim kau buatkan, alhamdulillah kau mandi juga. Ya Allah. Ayo bagian mulut nangka itu bagian biar nangka ini ayo kita jalani masing-masing ridho itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Isi gue lagi ayo takdir. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau.